Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like dan subscribe video saya. Dan buat saudara yang belum nge-like dan subscribe, tolong di-like dan subscribe ya, agar channel saya boleh lebih berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom, shalom Mami. Shalom Mbak Puji. Jumpa nih Mami, sudah berbulan-bulan. Kemana aja Mami? Oh iya, memang saudara saya agak lama ya ngilang, tidak mengupload video. Saya mohon maaf karena saya menghilang, bukan menghilang kemana gitu, karena saya keluar kota karena kakak saya, salah satu kakak saya sakit keras kemarin itu, sehingga saya ke tempat kakak saya itu dan melihat menengok kakak saya itu, dan akhirnya juga kakak saya berpulang ke rumah Bapa di surga setelah kami kehilangan kakak yang kami kasih, sangat kita sayangi. Terutama saya ya merasa kehilangan banget karena hubungan antara saya dengan kakak saya ini sangat dekat sekali, sehingga betul-betul saya merasa kehilangan banget gitu loh. Karena kami bersaudara banyak tapi tinggal beberapa orang, dan salah satu yang tertua sekarang saya. Jadi saya merasa kehilangan banget dengan berpulangnya kakak saya terkasih. Dan puji Tuhan, saya bersyukur saya udah kembali lagi ke kota saya dan saya bisa kembali beraktivitas untuk melayani saudara melalui channel saya ini. Oke, ini ngobrol-ngobrol, katanya tadi dengar-dengar Mbak Puji mau apa nih? Ya Mam, ini Mam mau tanya-tanya. Mau nanya apa boleh? Kita kan sebagai wanita ya Mam, kadang tuh suka punya rasa perasaan iri hati gitu loh Mam, sama orang lain. Lihat keadaan orang lain lebih dari kita, kadang kita punya rasa gimana gitu. Gimana Mam menurut Alkitab itu? Ya, sebagai manusia pada umumnya ya, rasa iri hati itu normal pada umumnya ya. Kita manusia, tidak ada manusia yang tidak punya rasa iri hati. Bahkan di dalam keluarga, di dalam lingkup yang kecil itu keluarga. Di dalam keluarga saja bisa timbul iri hati antara anak yang satu dengan anak yang lain. Jadi itu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita manusia, tetapi di dalam pengajaran di dalam Alkitab, sebenarnya Tuhan tuh nggak suka kita iri hati. Karena iri hati itu bisa menimbulkan malapetaka. Banyak hal di dalam kehidupan kita manusia yang berakibat fatal banget karena iri hati. Iri hati itu membuat kita juga tidak sehat secara jasmani, secara rohani. Secara jasmani ya jelas aja, setiap kita misalnya melihat tetangga kita lebih kehidupannya dari kita, tentunya setiap kita keluar rumah, begitu kita lihat tetangga kita, tentunya yang tersakiti kita bukan tetangga. Tetangga nggak ngerti apa-apa, dia nggak punya perasaan apa-apa, justru kita yang tersakiti. Atau di kantor misalnya, sering sekali di kantor ya, di kantor itu kebanyakan gini loh, mungkin teman seangkatan gitu masuk kerjanya, tapi teman kita mendapat jabatan, promosi jabatan yang lebih bagus dari kita, terus kita merasa, kenapa dia yang menjabat itu, padahal perasaan saya kan lebih hebat nih, kerjaan saya lebih bagus, kenapa dia yang dapat promosi gitu loh. Kadang-kadang itu menimbulkan rasa iri hati, tidak bisa menerima keadaan
apa adanya gitu, bahwa dan bersyukur untuk apa yang kita alami gitu, bahwa apa yang kita dapatkan Tuhan sudah memberikan berkat itu, kita harus mengucap syukur. Justru timbul rasa iri hati yang justru membuat kita sendiri tersakiti gitu. Di dalam kehidupan kan banyak sekali, di ruang lingkup yang paling kecil itu di dalam keluarga, tapi kita bisa lihat di antara dalam kehidupan kita di masyarakat ya, kita bisa lihat misalnya di tetangga, kita iri hati sama tetangga, atau di luar lingkup itu mungkin di kantor kita iri hati sama teman kita yang mungkin menurut pandangan kita nggak pantas, dia harusnya aku gitu. Itu kemudian di dalam mungkin juga pergaulan, di teman-teman yang biasanya mungkin kita teman arisan atau kita biasa jalan bareng gitu, tapi timbul rasa iri hati. Tentunya iri hati ini gak bagus, terutama sekali untuk rohani kita. Tentunya rohani kita jadi tidak bertumbuh karena timbul rasa iri hati ini yang membuat kita tidak bisa punya satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tentunya ini menghambat hubungan kita dengan Tuhan pastinya. Dan Tuhan itu gak mau kita punya roh iri hati. Kita bisa lihat kalau di dalam perjanjian lama itu ada beberapa kasus, beberapa kejadian yang terjadi yang bahkan sampai berakibat fatal karena iri hati. Kita bisa lihat di kitab Kejadian 4 ayat 4 sampai 5. Coba Mbak Puji bacakan. Demikian firman Tuhan. Kejadian 4 ayat 4 sampai 5. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, kita bisa melihat di firman Tuhan ini bagaimana kakak beradik ini, Kain dan Habel. Kain dan Habel tentunya ada anaknya Adam dan Hawa, karena mereka adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan di dalam dunia ini. Di dunia ini kita bisa lihat pertama kali timbul iri hati manusia itu antara Kain terhadap Habel. Ketika mereka menyerahkan persembahan, jadi Habel itu memberikan persembahan yang terbaik dari kebunnya untuk Tuhan, dan Kain juga menyerahkan hasil perburuannya buat Tuhan. Tapi ternyata kok Tuhan memilih menerima persembahan Habel. Itu Kain jadi iri hati, timbul iri hati. Kenapa Tuhan kok memilih dia, bukan memilih aku? Kenapa Tuhan lebih mengasihi Habel daripada aku? Kan harusnya aku gitu yang anak tertua. Mungkin pikiran dia begitu, aku yang tertua, harusnya Tuhan lebih mengasihi aku. Tetapi tidak, Tuhan memilih Kain karena ketulusan dia gitu. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana rasa iri hati, rasa marah, benci. Karena iri hati tadi timbul rasa marah dan benci yang berakibat fatal, akhirnya Kain membunuh Habel. Itu kejadian iri hati yang tragis gitu, karena berakhir dengan pembunuhan ya. Tapi kita juga bisa lihat iri hati yang berakhir bahagia. Itu kita bisa lihat di kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 8. Coba Mbak Puji bacakan, jadi kita bisa dengar kebenaran firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 8. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim, Shofin, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham, bin Elhu, bin Tohu, bin Syuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina.
Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, tetapi Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Nah, kita bisa lihat Elkana yang mempunyai 2 orang istri, Hana dan Penina. Nah, Hana dan Penina ini, Penina itu punya anak. Jadi Tuhan melihat bahwa Elkana lebih mencintai Hana, sehingga Tuhan menutup kandungan Hana dan membuka kandungan Penina. Jadi Penina ini merasa besar hati dia, walaupun kok ya jadi sombong gitu. Dan kalau orang Jawa bilang ngece ya, ngece tuh ya kayak ngejek gitu ya, sering mengejek gitu, karena merasa ya kamu perempuan mandul gitu, aku kan punya anak dengan Elkana, kamu kan enggak gitu. Itu menimbulkan rasa sakit hati Hana, dia nangis. Dan kita bisa lihat bagaimana Elkana sangat mencintai Hana, bahkan dia katakan, "Kenapa kamu menangis? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 orang anak laki-laki?" Di situ kita bisa melihat bahwa Elkana sangat-sangat mencintai Hana gitu. Jadi kita bisa lihat dalam kehidupan nyata di dunia ini juga banyak pria yang punya istri 2 bahkan lebih, walaupun di ajaran kita tidak diperbolehkan ya. Iya, Ma. Tapi kadang-kadang ada orang yang nakal, punya selingkuhan di luar, dan biasanya mungkin di awal-awal mungkin dia pikir bahwa dia bisa memberikan kasih sayang kepada kedua orang istrinya dengan rata, tapi sebagai manusia biasa tentunya tidak bisa, dan itu menimbulkan rasa iri hati. Kita juga bisa lihat iri hati itu, kita bisa lihat di 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 8. Coba ya, kita bisa lihat. Demikian firman Tuhan, 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8. Saul benci kepada Daud, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, "Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataannya itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, "Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu." Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, kita bisa lihat bagaimana Raja Saul itu sakit hatinya mendengar perempuan-perempuan itu bersorak-sorak bahwa memuji kehebatannya Daud dalam peperangan ya. Di situ juga itu karena kehebatan yang diberikan, satu talenta atau satu karunia yang diberikan, satu kuasa yang diberikan Tuhan buat Daud, raja yang kelak menjadi raja, diberikan kepada Daud itu dia ahli dalam peperangan. Jadi dia bisa mengalahkan banyak musuh dari Saul gitu. Tapi Saul ini tidak punya rasa terima kasih, justru timbul rasa iri hati. Nah, ketika iri hati itu dia kan seperti orang gila. Kenapa?
itu roh iri hati itu jahat gitu, menyiksa kita, sangat menyiksa kita, sehingga membuat akhirnya dia merasa harus menghabisi Daud, karena Daud itu dipuji banyak orang sedangkan dia tidak. Itu membuat dia sakit hati gitu loh. Jadi kita bisa lihat iri hati, bagaimana iri hati itu mempengaruhi pola pikir manusia yang membuat kita menjadi jahat. Dan jahat bukan terhadap manusia saja, tapi terhadap Tuhan terutama ya. Kita iri hati itu nggak bagus, karena bisa kepahitan juga ya. Kepahitan, dan itu membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi terhalang gitu. Ketika kita sudah timbul rasa iri hati, itu akan ada timbul rasa marah, rasa benci. Nah, itu membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus. Kita bisa lihat lagi bagaimana iri hati itu di kitab Ester 3 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ester 3 ayat 5 sampai 6. Muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka ia sangat panaslah hati Haman, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Nah, kita bisa melihat bagaimana Haman itu merasa iri hati dengan Mordekai. Dia merasa dirinya tuh, kenapa kamu tuh tidak, dia marah karena Mordekai tidak mau sujud kepada dia. Dan bagaimana Mordekai memangnya siapa loh gitu, mungkin ya dia pikir, siapa loh, kok kurang ajar banget nggak mau sujud sama aku gitu. Jadi timbul rasa panasnya itu, sehingga dia timbul niat. Nah, kalau sudah orang itu, kalau sudah ada iri hati, pasti roh yang lain, roh marah, roh dendam, roh ingin membunuh, roh yang tidak bagus, timbul niat jahat. Nah, ada orang yang kalau timbul niat jahatnya, katanya istilahnya kalau orang sekarang tuh bilang main halus. Dia tidak bisa menyaingi, dengan orang yang dia iri. Akhirnya dia mengambil, kalau orang yang tidak di dalam Tuhan, dia timbul rasa panas hati, iri hati dan lain-lain, akhirnya melarikan diri ke hal-hal yang negatif, misalnya ke dukun dan lain, nyantet. Nah, itu juga ada kejadian yang kayak begitu. Karena saya ketemu kemarin, ngomong-ngomong ketemu di teman sekolah saya ya dulu gitu, yang dia punya jabatan bagus, dan ada orang yang iri hati sampai dia disantet, sakit loh, sampai sempat sakit. Tidak sih, nggak meninggal, tapi dia sakit cukup parah karena disantet orang. Dan puji Tuhan, dia dilayani banyak hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan dia sembuh dan sehat sampai sekarang. Itu karena orang di kantor dia iri hati, dan itu bukan cuma 1-2 orang, banyak sekali kejadian yang kita dengar tentang iri hati ini yang menimbulkan hal-hal buruk seperti itu. Nah, buat kita anak Tuhan, jauhkanlah rasa iri hati itu ya Mbak. Karena kita manusia tuh, setiap anak-anak Tuhan itu sudah diberkati dengan berkat Tuhan yang sudah ditakar sama Tuhan. Jadi takarannya Mbak Puji sama takarannya Mami tentunya berbeda ya. Jadi Mami tidak boleh iri hati kalau Mbak Puji lebih dari Mami. Karena apa? Walaupun Mami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyayangi kamu, kalau Tuhan bilang tidak, kamu punya hanya segitu, kamu tidak boleh menyayangi ini. Kita harusnya sebagai anak Tuhan, kita banyak mengucap syukur ya. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah berkati saya seperti ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati tetangga saya Mbak Puji, supaya Mbak Puji juga bisa memberkati aku. Amin. Iya kan?
bisa saling memberkati. Coba kalau Mbak Puji punya berkat yang banyak, kita bertetangga, terus saya berkekurangan, Mbak Puji memberkati aku enggak? Pasti Mbak Puji memberkati Mami. Tapi kalau coba Mbak Puji diberkati, saya tidak diberkati, terus saya iri hati sama Mbak Puji. Kira-kira Mbak Puji kalau tahu saya iri hati, Mbak Puji mau memberkati enggak? Enggak mau tentunya kan. Berbuat baiklah kepada semua orang. Jangan kita memandang orang dari pangkat, kekayaan, atau kedudukan maupun apapun juga itu. Karena kalau kita di dalam kehidupan ini kita harus selalu berbuat baik sama siapapun. Bahkan untuk makhluk hidup seluruhnya ya. Hewan pun jangan kita siksa. Kita harus rawat baik-baik gitu ya. Itu semua untuk memuliakan nama Tuhan gitu. Gitu Mbak Puji. Bisa diterima? Terima kasih ya Mam. Terima kasih. Plong ya? Ya. Supaya Mbak Puji bisa plong. Jadi kita banyak belajar bisa dari firman Tuhan. Kita bisa lihat seperti itu ya. Ya mudah-mudahan di luar sana anak-anak Tuhan menyadari bahwa iri hati itu enggak bagus untuk kesehatan kita secara jasmani maupun rohani, karena secara jasmani itu kita bisa menimbulkan penyakit buat kita, dan secara rohani tentunya hubungan kita dengan Tuhan terputus. Oke, terima kasih banyak saudara yang sudah nonton video ini dan sudah nge-like dan subscribe. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.